Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 2003-20029, Prodi Agribisnis ingin memaparkan sebuah ringkasan materi yang berjudul Pengolahan Kelapa Sawit. Pengolahan kelapa sawit atau PKS, proses awal pengolahan berawal dari stasiun penerimaan bahan baku. Pertama itu Pos Satpam, satuan pengaman dalam sebuah pabrik tamu dan kendaraan atau mobil pengangkut TBS yang masuk dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Kedua, jembatan timbang merupakan alat ukur yang sangat berpengaruh dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Ketiga, proses penerimaan buah setelah proses penimbangan, kemudian dibongkar ke lantai apron atau veron untuk dilakukan sortasi. Lantai apron atau veron berfungsi untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah. Keempat, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi berfungsi sebagai alat contoh mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. 5. Elevator Fruit Fresh Bunch atau FFB berguna untuk mengangkat TBS ke bejana rebusan. Selanjutnya ke stasiun perebusan. Pertama, sterilizer bertujuan untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengokoagulasi unsur putih telur. Untuk melunakkan daging buah, proses pengumpamaan dengan melunakkan buah dan melepaskan meskokrap dari nut untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. 2. Bunch conveyor, alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan ke proses pemipilan sesuai dengan kapasitas. 3. Stasiun penembahan untuk memisahkan brondolan dari janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu, kemudian jenjangan tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang di daerah alat penembah. 4. Conveyor understripper berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipi oleh drum stripper. 5. Bottom cross conveyor berfungsi sebagai penghubung antara tracer untuk membawa brondolan rebus. 6. Empty bunch conveyor, pandan kosong yang telah terpipi akan terdorong keluar dari tracer dan akan masuk ke conveyor. 7. Empty bunch hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai pupuk di kebun. 8. Fruitless elevator berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju digester. 9. Cross conveyor to digester berfungsi sebagai penghubung antara digester dan elevator. 10. Digester berfungsi melumatkan daging buah
memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses depresi. 11. Pengempaan atau screw press untuk memeras minyak dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh kon dengan besar tekanan 40-50 ampere. 12. Oil gutter untuk menampung minyak kasar dari hasil penempaan di mesin pres. Selanjutnya, stasiun klarifikasi. Pertama, stand strap tank berfungsi sebagai penangkap pasir minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil gutter menuju strap tank. 2. Vibrating amco untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. 3. Continuum tank untuk memisahkan minyak berdasarkan perbedaan berat jenis. 4. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran. 5. Oil blower untuk mengurangi kadar air dalam minyak. 6. Oil transfer pump, minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank secara alami, menurunkan suatu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan. Sebelum ditransfer menuju stok tank. 7. Stok tank atau tangki timbun untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. 8. Dairy tank atau tangki transfer untuk penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisinya harus diperiksa rutin. Lanjut ke pengolahan slug. Pertama, slug tank berfungsi sebagai tempat penampungan slug sementara sebelum diolah decanter. 2. Blend tank sebagai tempat penampungan sementara slug sebagai diolah decanter berfungsi untuk menyimpang laju aliran yang masuk menjadi umpan agar konstan dan kontinu. 3. Decanter dipengaruhi oleh komposisi umpan yang akan diolah karena ratio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. 4. Solid conveyor dan solid hopper berfungsi untuk sebagai alat pemindahan hasil pemisahan untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. 5. Water pass tank sebagai tempat penampungan hasil dari pemisahan yang masih mengandung minyak. 6. Slug separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water pass dengan cara diputar. 7. Decanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. 8. Vat feed berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Selanjutnya, stasiun pengolahan biji. Pertama, cake break conveyor berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deprecaper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah dalam pemisahan antara fiber dan nut. 2. Separating clone berfungsi untuk menghisap fiber. 3. Deprecaper untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. 4. Wet nut elevator. Nut yang telah diproses di deprecaper akan jatuh menuju wet nut elevator dan akan membawa nut menuju nut silo.
5. Wet nut conveyor berfungsi sebagai penghubung antara nut silo 1 dan 2. 6. Nut silo berfungsi sebagai tempat nut pemanasan agar cangkang dan inti berpisah. 7. Nut dryer conveyor berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan. 8. Nut drying elevator berfungsi untuk mengangkat nut yang telah dipanaskan menuju grading drum. 9. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan. 10. Ripper mill berfungsi untuk memecah nut secara menggiring. 11. Nut cracker berfungsi memecahkan biji dengan sistem memanaskan biji yang berdiameter besar ke dinding. 12. Crack mixture conveyor 1 dan 2 membawa campuran antara inti untuk inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang selanjutnya akan dipisahkan. Yang ke-13, LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisap dan dari LTDS. 14. Kelebat alat untuk mengedit kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu bantuan media lumpur dari tanah liat. 15. Kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti bahasa ke kernel elevator. 16. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah menuju dryer. 17. Kernel dryer berfungsi mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. 18. Pneumatic blower berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. 19. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. 20. Cell grading berfungsi untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran. Selanjutnya menuju stasiun boiler, disebut juga sebagai penghasil uap. Lanjut ke sumber air, digunakan boiler untuk proses pengolahan serta untuk keperluan domestik, diantaranya untuk suplai air ke rumah karyawan. Kemudian water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi memiliki tekanan. Yang terakhir adalah stasiun pengolahan limbah. Fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah. Selanjutnya, analisis laboratorium. Pertama, pemeriksaan mutu TBS dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk perbaikan. Kriteria batang panen dari kebun asal TBS. Kedua, pengendalian mutu proses bertujuan untuk mengenal, menghasilkan produk sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan dengan pengukuran asam lemak bebas atau FFA. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.